Di sebuah kabilah yang tenang di Madinah, lahirlah seorang lelaki yang kelak dikenal dengan nama Abu Amir Ar-Rahib. Ia berasal dari suku Aus, salah satu suku utama yang mendiami Madinah. Sejak kecil, Abu Amir dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah, menjauhi kesenangan dunia, dan menjalani hidup dalam kezuhudan. Pakaiannya sederhana, ucapannya penuh dengan petuah, dan ia dihormati oleh kaumnya sebagai seorang pemuka agama. Seiring bertambahnya usia, Abu Amir semakin dikenal sebagai orang suci. Penduduk Madinah sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Ia merasa dirinya adalah sosok yang akan membawa pencerahan bagi bangsanya. Namun, sesuatu yang tak ia duga terjadi, Islam datang ke Madinah, dan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, membawa ajaran yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, Abu Amir mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ajaran Islam mulai menarik perhatian orang-orang yang sebelumnya menghormatinya. Para sahabatnya, orang-orang yang dulu datang kepadanya untuk meminta nasihat, kini berbondong-bondong mendatangi Rasulullah. Hatinya mulai dipenuhi kecemburuan, bukan hanya karena ia merasa kehilangan pengaruh, tetapi juga karena ajaran Islam bertentangan dengan keyakinannya. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah dan berhasil menyatukan kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj, Abu Amir merasa kekuasaannya semakin terkikis. Ia pun mengambil langkah drastis, menolak Islam secara terbuka dan bersekutu dengan kaum Quraisy yang menjadi musuh kaum muslimin. Ia berharap dapat menghancurkan pengaruh Rasulullah dan mengembalikan kedudukannya seperti semula. Ketika perang Uhud pecah, Abu Amir berdiri di barisan kaum Quraisy, menyerukan kepada kaumnya agar meninggalkan Islam dan kembali kepadanya. Namun, suaranya tak lagi didengar. Kaum muslimin yang dahulu menghormatinya kini menolaknya mentah-mentah. Ia kecewa tetapi tidak menyerah. Merasa semakin terdesak, Abu Amir beralih pada cara licik. Ia bersekongkol dengan kaum munafik di Madinah untuk mendirikan Masjid Dirar, sebuah tempat ibadah yang sejatinya adalah pusat persekongkolan untuk melemahkan Islam dari dalam. Rencananya hampir berhasil, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang mengungkap niat busuk mereka. Masjid Dirar akhirnya dihancurkan dan Abu Amir semakin kehilangan pengaruhnya. Dalam keputusasaan, ia melarikan diri ke wilayah Romawi, berharap mendapat perlindungan dari Kaisar Heraklius. Di sana, ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Namun, takdir berkata lain. Sebelum ia sempat kembali dengan pasukan, ajal menjemputnya di negeri asing. Ia meninggal dalam kehinaan, jauh dari tanah airnya, tanpa ada seorang pun dari kaumnya yang meratapinya. Demikianlah kisah Abu Amir Ar-Rahib, seorang yang awalnya dihormati sebagai ahli ibadah, tetapi akhirnya menjadi musuh Islam karena kesombongan dan rasa cemburu. Dari kisahnya, kita belajar bahwa kehormatan sejati bukanlah dari ketenaran atau kedudukan, melainkan dari keikhlasan dalam menerima kebenaran. Abu Amir Ar-Rahib adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai salah satu penentang Nabi Muhammad dari kalangan Muslim, yang kemudian bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Ia berasal dari Madinah dan termasuk dalam suku Aus. Sebelum Islam berkembang di Madinah, ia dikenal sebagai seorang zahid, orang yang ahli ibadah, dan dihormati oleh penduduk setempat. Namun, setelah Islam mulai menyebar di Madinah, ia merasa tersaingi oleh Nabi Muhammad dan mulai menentang beliau. Peristiwa yang berkaitan dengan Abu Amir Ar-Rahib. Pertama, menentang Islam dan bersekutu dengan kaum Quraisy. Di bawah langit Madinah yang mulai berubah, di tengah gemuruh dakwah Islam yang semakin kuat, berdirilah seorang lelaki tua dengan hati yang dipenuhi kebencian. Dialah Abu Amir Ar-Rahib, seorang pemuka agama dari suku Aus yang dulunya dihormati sebagai seorang zahid, kini menjadi salah satu musuh terbesar Islam. Sejak kecil, Abu Amir dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Jubahnya lusuh, wajahnya penuh kerutan tanda usia dan pemikiran mendalam, dan suaranya selalu terdengar mengingatkan orang-orang untuk bertakwa. Namun, sejak Islam datang ke Madinah, segalanya berubah. Pengaruhnya mulai memudar, suaranya tak lagi didengar seperti dulu. Orang-orang yang dahulu datang padanya, kini lebih memilih duduk di majelis Rasulullah, mendengarkan wahyu yang turun dari langit. Hatinya terbakar. Ia merasa dirinya telah dikalahkan bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Suatu malam, Abu Amir duduk di rumahnya, dikelilingi beberapa orang yang masih setia padanya. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Sungguh ini tidak bisa dibiarkan.
katanya dengan suara keras. Muhammad telah datang dan mengambil tempatku. Ia menyebarkan ajarannya dan membuat orang-orang berpaling dariku. Seorang lelaki di sampingnya mencoba menenangkan. Tetapi, wahai Abu Amir, bukankah ajarannya penuh hikmah? Bukankah dia hanya mengajak kepada kebaikan? Abu Amir menatap tajam, matanya menyala penuh kemarahan. Tidak, ini bukan sekadar ajaran, ini adalah penghinaan bagiku. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ketika berita tentang Perang Badar sampai ke Madinah, Abu Amir semakin yakin bahwa Muhammad adalah ancaman yang nyata. Ia tidak bisa tinggal diam. Maka diam-diam ia meninggalkan Madinah dan menuju Makkah, tempat para pemimpin Quraisy berkumpul. Setibanya di Makkah, Abu Amir berjalan melewati gang-gang kota, menuju rumah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang dikenal membenci Islam. Ketika ia masuk, Abu Sufyan tersenyum sinis. "Aku sudah mendengar tentangmu, Abu Amir. Apa yang membawamu kemari?" tanyanya, sambil menyesap anggur dari cawan peraknya. Abu Amir duduk di hadapannya, wajahnya penuh keseriusan. "Aku datang untuk menawarkan sesuatu, Abu Sufyan. Aku ingin bekerja sama dengan kalian untuk menghancurkan Muhammad dan orang-orangnya." Abu Sufyan mengangkat alisnya, tertarik. "Dan apa yang bisa kau tawarkan kepada kami?" Abu Amir tersenyum licik. "Aku mengenal Madinah lebih dari siapapun. Aku tahu kelemahan mereka. Aku tahu cara membelah persatuan mereka. Dengan bantuanku, kalian bisa menang." Abu Sufyan tertawa keras. "Menarik. Seorang lelaki dari Madinah datang ke Makkah untuk menghancurkan kaumnya sendiri. Sungguh, Muhammad pasti telah membuatmu sangat marah." Abu Amir mengepalkan tinjunya. "Dia telah menghancurkan hidupku, maka aku bersumpah akan menghancurkan dia." Dan begitulah Abu Amir bersekutu dengan kaum Quraisy. Ia bergabung dengan mereka dalam perang Uhud, berusaha mempengaruhi orang-orang Madinah untuk meninggalkan Rasulullah. Namun, usahanya gagal. Kaumnya tidak lagi melihatnya sebagai pemuka agama yang dihormati, melainkan sebagai pengkhianat. Setelah kekalahannya di Uhud, Abu Amir tak lagi punya tempat di Madinah. Ia pergi mencari perlindungan ke Kaisar Romawi, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk menyerang Madinah. Namun, takdir berkata lain. Di negeri asing, jauh dari tanah kelahirannya, Abu Amir akhirnya meninggal dalam kesepian dan kehinaan. Tidak ada yang menangisinya, tidak ada yang mengenangnya dengan kebanggaan. Ia, yang dahulu begitu dihormati, akhirnya dikenang sebagai pengkhianat. Seseorang yang lebih memilih kebenciannya daripada kebenaran. Kedua, perannya dalam perang Uhud. Di bawah terik matahari yang menyengat, pasukan Quraisy bergerak menuju medan Uhud. Debu mengepul di sepanjang perjalanan mereka, sementara denting pedang dan gemuruh langkah kuda memenuhi udara. Di antara mereka, berdiri seorang lelaki yang berasal dari Madinah, Abu Amir Ar-Rahib. Dahulu, ia adalah seorang zahid yang dihormati. Namun, kini ia berdiri di sisi musuh Islam, bersekutu dengan kaum Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Dendamnya begitu membara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pengaruhnya di Madinah telah runtuh sejak Islam datang. Sambil menggenggam pedangnya, ia menoleh ke arah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. "Hari ini, aku akan membuktikan bahwa penduduk Madinah masih setia kepadaku," katanya penuh percaya diri. Abu Sufyan menyeringai. "Baiklah Abu Amir, buktikan ucapanmu. Jika kau bisa membalikan mereka melawan Muhammad, kemenangan ada di tangan kita." Ketika pasukan Quraisy tiba di dekat gunung Uhud, Abu Amir maju ke depan. Ia menaiki batu besar, lalu berteriak dengan lantang, "Wahai kaumku, aku Abu Amir kembali untuk menyelamatkan kalian dari Muhammad dan ajarannya. Aku datang dengan pasukan yang kuat, kembalilah kepadaku, tinggalkan dia." Ia menunggu dengan penuh harapan. Ia yakin bahwa suku Aus, kaumnya sendiri, akan bergegas meninggalkan barisan Muslim dan bergabung dengannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Salah seorang pemuda dari suku Aus menjawab keras, "Kami tidak butuh engkau, Abu Amir. Kami telah menemukan kebenaran bersama Rasulullah." Yang lain menyahut, "Engkau pengkhianat, Abu Amir. Kami tidak akan kembali kepadamu." Darah Abu Amir mendidih. Matanya membelalak tak percaya. "Tidak, kalian telah ditipu.
kalian adalah orang-orangku, aku yang selama ini membimbing kalian. Tapi tidak ada seorang pun yang bergerak mendekatinya. Kaumnya sendiri kini memandangnya dengan jijik. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pemuka agama yang dihormati, tetapi sebagai pengkhianat yang rela menjual tanah kelahirannya demi ambisi pribadinya. Abu Amir menggigit bibirnya, marah dan kecewa. Ia menoleh ke Abu Sufyan yang menatapnya dengan senyum mengejek. "Sepertinya kaummu tak lagi menganggapmu pemimpin, Abu Amir," kata Abu Sufyan sambil tertawa sinis. Pertempuran pecah. Pasukan Muslim bertarung dengan gagah berani, sementara pasukan Quraisy berusaha merebut kemenangan. Abu Amir tidak lagi memiliki harapan untuk membelotkan kaumnya. Ia hanya bisa bertarung bersama Quraisy, berharap bisa tetap relevan dalam pertempuran ini. Namun, ketika pertempuran selesai, meski kaum muslimin sempat terdesak karena kesalahan strategi sebagian pasukan pemanah, kemenangan mutlak tetap tidak diraih oleh Quraisy. Abu Amir melihat bahwa ini bukanlah akhir. Malam itu, di tenda pasukan Quraisy, ia berbicara dengan nada getir kepada Abu Sufyan. "Aku harus mencari cara lain, aku akan pergi ke Romawi. Aku akan meminta bantuan Kaisar untuk menghancurkan Muhammad." Abu Sufyan menatapnya dengan ragu. "Pergilah jika itu maumu, Abu Amir. Tapi ingat, kaummu telah menolakmu. Tidak ada jalan kembali bagimu." Tanpa menjawab, Abu Amir bangkit dan pergi meninggalkan perkemahan. Ia sadar, Madinah bukan lagi tempatnya. Ia harus mencari perlindungan di negeri asing, berharap bisa kembali suatu hari dengan pasukan yang lebih besar. Namun, takdir berkata lain. Di negeri Romawi, Abu Amir meninggal dalam kehinaan, tanpa pasukan, tanpa kekuasaan, tanpa kaumnya yang dulu menghormatinya. Dari seorang Zahid yang dihormati, ia berakhir sebagai pengkhianat yang terlupakan. Ketiga, membangun Masjid Dirar. Malam itu, di sebuah tempat tersembunyi di Madinah, sekelompok orang berkumpul dalam gelap. Mereka berbisik, saling bertukar pandang, dan menanti seseorang yang akan memberi mereka arahan. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua dengan wajah yang dipenuhi kemarahan duduk dengan tatapan tajam. Dialah Abu Amir Ar-Rahib, seorang yang dulunya dihormati sebagai ahli agama, tetapi kini menjadi musuh dalam selimut bagi umat Islam. "Muhammad telah mengambil semuanya dariku," katanya dengan suara rendah tapi penuh kemarahan. "Kalian tahu bagaimana dulunya aku dihormati, dipatuhi, dan disegani di Madinah. Tapi sejak Islam datang, pengaruhku lenyap." Salah satu pria di sekelilingnya mengangguk. "Kita semua merasakan hal yang sama, Abu Amir. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kaum muslimin semakin kuat." Abu Amir tersenyum sinis. "Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan senjata, tapi kita bisa menghancurkan mereka dari dalam." Yang lain menatapnya penuh tanda tanya. "Apa maksudmu?" Abu Amir mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya semakin pelan tetapi penuh keyakinan. "Kita bangun sebuah masjid. Masjid yang tampaknya tempat ibadah, tetapi sebenarnya adalah pusat perlawanan kita. Kita gunakan itu untuk mengadu domba, menyebarkan keraguan, dan bersekutu dengan musuh Islam. Jika Muhammad tidak bisa kita hadapi secara langsung, kita serang dia dengan cara yang lebih halus." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian, seorang pria berseru, "Itu ide yang cerdas, Abu Amir. Jika kita memiliki tempat yang tampak seperti masjid, siapa yang bisa mencurigai niat kita?" Abu Amir tersenyum puas. "Tepat sekali, dan aku akan pergi ke Romawi untuk mencari dukungan dari Kaisar. Sementara itu, kalian bangun masjid ini. Kita beri nama Masjid Dirar, tempat yang akan menjadi pusat gerakan kita." Mereka semua mengangguk, dan malam itu, rencana jahat mereka mulai bergerak. Beberapa minggu berlalu, dan Masjid Dirar akhirnya berdiri kokoh. Dari luar, bangunannya tampak tak berbeda dari masjid-masjid lain. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mulai menyebarkan berita bahwa ini adalah rumah ibadah yang akan memudahkan orang-orang yang tinggal di pinggiran Madinah untuk salat. Mereka bahkan datang kepada Rasulullah mencoba meyakinkan beliau. "Wahai Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid agar saudara-saudara kami yang lemah dan sakit dapat beribadah dengan mudah," kata salah seorang mereka dengan penuh kepura-puraan. "Kami ingin engkau datang dan meresmikannya agar keberkahannya semakin besar." Rasulullah menatap mereka sejenak.
Hati beliau yang penuh kebijaksanaan tidak langsung menerima ajakan mereka. Saat itu, beliau bersiap untuk pergi ke Perang Tabuk, sehingga beliau menunda keputusan untuk mengunjungi masjid tersebut. Namun, sebelum Rasulullah kembali ke Madinah, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap rencana busuk mereka. Dan orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, kekafiran, dan untuk memecah belah kaum mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sejak dahulu, mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Quran Surat At-Taubah ayat 107. Saat ayat ini turun, Rasulullah langsung mengambil keputusan tegas. Beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar hingga rata dengan tanah. Ketika para sahabat datang untuk merobohkan bangunan itu, orang-orang munafik yang berada di dalamnya lari terbirit-birit. Api dinyalakan dan tiang-tiang kayu masjid itu runtuh dalam kobaran api, menandakan berakhirnya konspirasi licik mereka. Sementara itu, jauh di negeri Romawi, Abu Amir mendengar kabar kehancuran rencananya. Ia marah, kecewa, dan putus asa. Mereka menghancurkan masjidku, serunya dengan geram. Tidak, aku harus kembali. Aku harus membalas Muhammad. Namun takdir tidak berpihak padanya. Sebelum ia bisa kembali ke Madinah dengan pasukan Romawi, ajal menjemputnya di negeri asing. Ia meninggal dalam keterasingan, tanpa kehormatan, tanpa pengikut, dan tanpa tanah air. Masjid yang ia bangun untuk menghancurkan Islam justru menjadi bukti bahwa tipu daya manusia tak akan pernah bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Masjid Dirar adalah bukti bahwa kemunafikan dan tipu daya tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Abu Amir Ar-Rahib, yang dahulu seorang zahid, akhirnya dikenal sebagai pengkhianat yang mati dalam kehinaan. Sementara itu, Islam terus berkembang, dan masjid-masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan tetap tegak hingga kini. Keempat, melarikan diri ke Romawi. Malam itu, langit Madinah begitu gelap. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, tetapi bagi Abu Amir Ar-Rahib, cahaya itu seakan meredup. Ia berdiri di balik bayangan rumahnya, menatap kota yang dulu menghormatinya. Dulu, namanya disebut dengan penuh kebanggaan. Dulu, orang-orang datang meminta nasihatnya. Tapi kini, ia hanyalah seorang pengkhianat. Masjid Dirar, simbol rencananya untuk menghancurkan Islam dari dalam, telah dihancurkan oleh Rasulullah. Kaumnya sendiri, suku Aus, tak lagi menganggapnya pemimpin. Usahanya dalam perang Uhud untuk membujuk mereka berbalik dari Islam telah gagal. Ia bukan siapa-siapa lagi di Madinah. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Seorang pria mendekat, wajahnya cemas. Abu Amir, apa yang akan kau lakukan sekarang? Abu Amir menarik napas panjang, seakan menyimpan kemarahan yang membara dalam dadanya. Aku tak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi. Pergi? Kemana? Tanya pria itu. Abu Amir menatapnya tajam. Aku akan ke Romawi. Aku akan menemui Kaisar Heraklius dan meminta bantuannya untuk menghancurkan Muhammad dan pengikutnya. Pria itu terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada ragu. Apa kau yakin Kaisar Romawi akan peduli padamu? Bagimu, Madinah adalah segalanya, tapi bagi mereka, kau bukan siapa-siapa. Abu Amir mendengus. Aku adalah pemuka suku Aus. Aku tahu seluk-beluk Madinah. Aku akan meyakinkan Heraklius bahwa kita bisa menggulingkan Muhammad dengan bantuan pasukannya. Namun, di dalam hatinya, ia pun tahu bahwa ini adalah pertaruhan terakhirnya. Malam itu juga, Abu Amir menunggangi kudanya dan pergi meninggalkan Madinah, tanah yang dulu ia banggakan. Ia melewati gurun yang luas, berhari-hari menahan panas dan kehausan, sebelum akhirnya tiba di wilayah Syam, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Setelah melalui perjalanan panjang, ia tiba di istana Heraklius di Damaskus. Bangunan-bangunan megah berdiri kokoh di hadapannya. Pintu gerbang istana dijaga oleh prajurit Romawi yang mengenakan baju besi mengilap. Seorang pengawal menatapnya curiga. Siapa kau, orang Arab? Apa yang kau inginkan? Abu Amir membusungkan dadanya. Aku adalah Abu Amir Ar-Rahib, seorang pemimpin besar dari Madinah. Aku datang untuk bertemu Kaisar Heraklius dengan urusan yang sangat penting. Pengawal itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki.
Pakaian lusuh dan wajahnya yang dipenuhi kelelahan membuatnya tampak seperti pengungsi, bukan pemimpin. Namun, setelah beberapa saat, ia diizinkan masuk ke dalam istana. Abu Amir berdiri di hadapan Kaisar Heraklius, seorang pemimpin besar yang duduk di atas singgasananya dengan penuh wibawa. Matanya yang tajam menatap Abu Amir dengan rasa ingin tahu. "Kau datang dari Madinah?" tanya Heraklius dengan suara berat. Abu Amir menunduk hormat. "Benar yang mulia, aku datang untuk meminta bantuanmu. Muhammad telah merebut kotaku, menghancurkan pengaruhku, dan menguasai seluruh jazirah Arab. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, kekuasaannya akan semakin besar." Heraklius menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak berpikir. "Dan mengapa aku harus peduli? Apa yang bisa kau tawarkan kepadaku?" Abu Amir dengan cepat menjawab, "Aku mengenal Madinah lebih dari siapapun. Aku tahu kelemahan mereka. Jika kau mengirim pasukan, aku bisa memimpin mereka dan memastikan kemenangan kita." Kaisar Romawi itu menghela napas panjang. Ia sudah mendengar tentang Muhammad dan pasukannya yang semakin kuat. Namun, baginya, seorang lelaki yang diusir dari kotanya sendiri bukanlah sekutu yang bisa diandalkan. Setelah beberapa saat hening, Heraklius berkata dengan nada datar, "Aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Tetapi untuk saat ini, kau hanya seorang tamu di negeri ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan." Abu Amir menunggu kabar dari Heraklius, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa Kaisar Romawi akan mengirim pasukan untuk membantunya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah alat yang tidak berguna bagi kerajaan besar ini. Ia terasing di negeri asing. Tak ada kaumnya, tak ada pengikutnya, tak ada yang peduli padanya. Suatu hari, saat tubuhnya mulai melemah karena usia dan kesedihan yang menggerogoti, ia terbaring di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Seorang pelayan yang merawatnya bertanya, "Kau ingin kembali ke Madinah?" Abu Amir terdiam lama sebelum menjawab. Suaranya hampir tak terdengar. "Tidak, mereka sudah melupakanku." Beberapa hari kemudian, tanpa ada yang menangisi atau mengenangnya, Abu Amir Ar-Rahib meninggal dalam keterasingan. Tidak ada pemakaman megah, tidak ada doa dari kaumnya. Ia pergi sebagai seorang yang dikhianati oleh ambisinya sendiri. Sementara itu, di Madinah, Islam terus berkembang. Nama Abu Amir hanya dikenang sebagai pengkhianat, seseorang yang menukar kehormatan dengan kesombongan dan akhirnya mati dalam kehinaan. Abu Amir adalah contoh bagaimana kesombongan dan rasa iri bisa menghancurkan seseorang. Ia memilih jalan kebencian daripada menerima kebenaran dan akhirnya ia kehilangan segalanya. Kaumnya, negerinya, dan bahkan martabatnya. Di sebuah negeri asing, jauh dari tanah kelahirannya, Abu Amir Ar-Rahib menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada sanak keluarga yang menangisi kepergiannya, tak ada pengikut yang setia di sisinya. Ia, yang dahulu dihormati sebagai seorang zahid di Madinah, kini hanya menjadi sosok yang terlupakan. Angin musim dingin bertiup pelan di kota tempatnya bernaung, membawa kabar kematiannya kepada segelintir orang yang mengenalnya. Seorang pelayan yang pernah merawatnya memandang tubuh tak bernyawa itu dengan rasa iba. Begitu jauh dari negerinya, gumamnya. Orang-orang Romawi yang pernah ia harapkan akan membantunya, bahkan tak mempedulikan kematiannya. Bagi mereka, ia hanyalah seorang lelaki tua yang mencari perlindungan tanpa mampu memberikan keuntungan apapun. Tak ada prosesi pemakaman terhormat, tak ada doa yang dipanjatkan untuknya. Hanya tanah asing yang menjadi saksi bisu dari akhir hidupnya. Di Madinah, suasana tetap berjalan seperti biasa. Islam terus berkembang, dan Rasulullah bersama para sahabat semakin menguatkan dakwahnya. Tak ada seorang pun yang menanti kabar tentang Abu Amir. Namun, suatu hari, seorang musafir yang baru kembali dari wilayah Syam datang menemui kaum muslimin. Ia membawa berita dari negeri Romawi. Abu Amir Ar-Rahib telah meninggal di sana, katanya kepada beberapa orang yang mengenalnya di masa lalu. Seseorang mengangkat alisnya seakan mengingat nama itu dalam bayang-bayang masa lalu. "Abu Amir, dia masih hidup sebelum ini." Yang lain tertawa kecil. "Dia mati di negeri asing. Sungguh akhir yang hina bagi seorang yang pernah menyebut dirinya pemuka agama." Berita itu pun sampai ke telinga Rasulullah. Beliau hanya tersenyum kecil, seakan telah mengetahui bahwa takdir Abu Amir memang akan berakhir seperti itu. Begitulah akhir dari orang yang menentang kebenaran
ujar salah satu sahabat dengan nada datar. Rasulullah memandang para sahabatnya dan berkata, "Dia pergi ke negeri asing dengan niat buruk, tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan akhirnya. Barang siapa yang berusaha menentang kebenaran, pada akhirnya ia akan kehilangan segalanya." Para sahabat mengangguk, menyadari bahwa kisah Abu Amir adalah pelajaran bagi mereka. Seorang yang pernah berilmu tetapi hatinya dipenuhi kedengkian, akhirnya mati dalam keterasingan, tanpa ada seorang pun yang mengenangnya dengan hormat. Seiring berjalannya waktu, nama Abu Amir semakin pudar dari ingatan orang-orang. Tak ada yang mengingatnya dengan rasa hormat, tak ada yang mendoakannya. Di Madinah, Islam semakin kuat, dan kaum muslimin semakin bersatu. Masjid-masjid berdiri dengan kokoh, termasuk Masjid Quba, yang dibangun atas dasar ketakwaan, bukan seperti Masjid Dirar yang dihancurkan karena penuh kemunafikan. Di sisi lain, suku Aus dan Khazraj yang dahulu mengenalnya telah sepenuhnya berpegang teguh pada Islam. Tak ada lagi tempat bagi ajaran-ajaran lama yang ditanamkan Abu Amir sebelum ia berubah menjadi musuh Islam. Beberapa tahun kemudian, setelah Rasulullah wafat dan Islam terus berkembang hingga ke berbagai penjuru dunia, tak seorang pun lagi yang menyebut nama Abu Amir. Tak ada peninggalan berharga darinya, tak ada warisan ilmu yang diingat. Hanya kisah tentang seorang lelaki yang kehilangan segalanya karena kesombongan dan kebenciannya terhadap kebenaran. Kematian Abu Amir Ar-Rahib adalah pengingat bahwa siapapun yang menentang kebenaran dengan hati yang dipenuhi iri dan kebencian, pada akhirnya akan berakhir dalam keterasingan dan kehinaan. Sementara orang-orang yang beriman, meskipun menghadapi ujian, tetap akan dikenang dengan kemuliaan. Abu Amir Ar-Rahib adalah contoh dari seseorang yang awalnya dihormati oleh masyarakatnya, tetapi kehilangan pengaruhnya karena kehadiran Islam, sehingga ia memilih jalan permusuhan dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin.